Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di rumah Allah, menunaikan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kita dengan surga, dengan pahala yang besar dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah membawa umat manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan itu dan tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya, itu ada 5 hal. Kita sudah sampaikan yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dari malam pertama bulan Ramadan itu akan meridhai, mencintai, memperhatikan hamba-hambanya. Ketika hamba ini diperhatikan oleh Allah, maka Allah tidak akan mengazab selamanya. Kemudian yang kedua, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang memakai kasturi, yang memakai wangi-wangian. Yang ketiga, kita juga sudah sampaikan bahwa malaikat Allah itu senantiasa meminta ampun di dalam bulan Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa, baik itu di siang hari maupun di malam harinya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sekarang kita akan sampaikan 2 lagi yang berkenaan dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ta'ala ya'muru jannatahu fayaqulu laha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada surganya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada surga, ista'iddi wa tazayyani, wahai surgaku, bersiap-siaplah, kemudian berhiaslah, li ibadi, untuk hamba-hambaku. Untuk apa surga ini bersiap-siap? Kata Nabi, ulaika kadu an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karami. Wahai surgaku, bersiap-siap engkau, berhias engkau untuk menyambut hambaku, kata Allah kepada surga. Untuk apa menyambut mereka? Mereka itu akan datang, mereka itu tidak lama lagi akan menemuimu, wahai surga, yang mana mereka ingin beristirahat dari lelahnya mereka di dunia, lelahnya di siang hari mereka berpuasa, lelahnya di malam hari mereka melakukan qiyamul lail. Maka hambaku yang mulia itu akan beristirahat. Kemana istirahatnya? Ila dari, ke dalam kampungku, yaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, wa
itu merupakan sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menyambut seruan Allah di dalam bulan Ramadan, maka akan dikhususkan bagi mereka untuk memasuki syurga Allah itu pada pintu Rayyan, pintu yang tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak melakukan puasa di bulan ini. Pintu itu akan ditutup setelah orang-orang yang bagus puasanya, yang mereka berlelah-lelah di bulan Ramadan melakukan kewajiban agama, maka ketika mereka masuk, semuanya telah masuk, pintu itu ditutup, tidak diperuntukkan untuk hambanya yang lain. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, maka sesungguhnya idza kana akhir lailatin, apabila telah berakhir di bulan Ramadan itu, di akhir malam bulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya semuanya. Sehingga ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahiya lailatul qadri?" Apakah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mereka mendapatkan malam qadar? Karena sahabat ini mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang-orang yang menemui Lailatul Qadar, mereka melakukan qiyam di bulan Ramadan itu, di malam qadar tepatnya, dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga sahabat Rasul ini menyangka bahwa orang yang diampuni oleh Allah ini adalah orang-orang yang mendapatkan malam qadar. Kata Nabi, "La, bukan." Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Alam tara ummal, tidakkah engkau melihat seorang pekerja, ya'maluna, yang pekerja itu melakukan sesuatu pekerjaan, fa idza faragu min a'malihim, apabila dia selesai dengan tuntas mengerjakan amal-amalnya, wuffu ujurahum, maka dia akan dibalas dengan sempurna tunjangannya, ujrah, gaji dari apa yang dikerjakan itu." Maka begitu juga orang-orang yang telah melakukan puasa di bulan Ramadan, melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala di malam akhir Ramadan itu, Allah tidak akan menunda-nunda pahala kita. Allah akan menuntaskan pahala kita, Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita, dan itu disempurnakan oleh Allah dengan sempurna sekali, dengan sangat sempurna. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan hamba-hambanya yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari dosa-dosa yang mereka lakukan, dari kesalahan yang mereka perbuat. Di akhir bulan Ramadan mereka menjadi orang-orang yang terbebas dari dosa. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, seyogianya kita di dalam bulan Ramadan ini harus lebih sungguh-sungguh. Ini sudah masuk paruh yang kedua, kita sudah lalui sepertiganya dari Ramadan, maka di paruh yang kedua ini kita tingkatkan lagi amal saleh kita, terutama tentang bacaan Al-Quran kita di dalam bulan Ramadan, juga tentang infak kita di bulan Ramadan, juga dengan amalan-amalan lain yang sangat bermanfaat, yang terbaik harus kita lakukan. Kenapa? Karena khawatir kita ketika bulan Ramadan nanti berlalu, bisa jadi bulan Ramadan yang akan datang kita tidak menemuinya. Allah lebih dulu
mencabut ajal kita daripada kita berjumpa dengan Ramadan selanjutnya, maka bersiap-siap kita dalam rangka untuk mendulang pahala di bulan Ramadan yang mulia ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abid Dunya, Rasul menyebutkan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan, seandainya ada orang yang tahu, manusia itu banyak yang tahu tentang apa yang terdapat di dalam Ramadan itu minal khairat, daripada kebaikan-kebaikan yang banyak, latamannau an yakuna ramadanu as-sanata kullaha, maka mereka pasti berangan-angan, mereka itu pasti berharap bahwa bulan Ramadan itu akan ada sepanjang tahun, sehingga mereka bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini tidak akan ada. Hanya satu bulan yang Allah peruntukkan untuk kita dalam rangka beramal soleh, berbuat yang terbaik, baik itu di siangnya, kemudian di malamnya, atau terkhusus di malam Lailatul Qadar. Kalau itu kita lakukan dengan keimanan, dengan keikhlasan, mengharap ridha Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dosa kita terampuni, insya-Allah kita akan menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah ketika kita kembali kepada Allah dalam kondisi orang-orang yang menggapai rahmatnya, menggapai ridhanya, dan akan dibalas dengan syurga yang paling tinggi insya-Allah. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan, ini dapat kita gapai, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di dalam bulan Ramadan, orang yang benar-benar takut kepada Allah, orang yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan ini di dalam kehidupan selanjutnya setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.